Bab 1806, Kemenangan yang Menyedihkan, Kegembiraan yang Tak Terduga. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang bisa dilakukan Xiaoruofei adalah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan serangan maksimum formasi. Faktanya, setelah beberapa node rusak, intensitas serangan formasi mulai menurun. Untungnya, monster bintang tingkat tinggi itu juga tidak terluka ringan, apalagi nyala api yang terus-menerus menimbulkan kerusakan padanya, dan juga membuat kondisinya terus menjadi lemah. Lagi pula, yang diperjuangkan sekarang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Titik-titik kunci dari formasi tersebut rusak semakin parah dalam serangan yang terus-menerus, dan api pada monster bintang senior menjadi semakin intens, dan jeritannya bergema melalui formasi. Xiaoruofei mengertakkan gigi dan terus-menerus mendesak Kushuang Feijian untuk menusuk vitalitas monster bintang tingkat tinggi itu. Meskipun pedang terbang Kushuang tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada monster bintang, namun dapat mengalihkan perhatiannya, mengganggunya, dan pada saat yang sama membangkitkan kemarahan monster bintang tersebut. Entah itu manusia atau monster bintang, begitu kepalanya disilaukan oleh amarah, penilaian yang dibuat secara alami tidak seakurat saat mereka tenang. Limang yang hitam legam terus menyerang monster bintang tingkat tinggi itu. Karena ia sedang marah dan terus-menerus menyerang sekelilingnya, pertahanannya secara alami menjadi longgar. Oleh karena itu, meskipun cakar depan monster bintang tingkat tinggi masih melambai seperti angin, masih banyak cahaya hitam terik yang dapat melewati tirai cahaya yang dibentuk oleh bayangan cakar dan jatuh pada monster bintang tingkat tinggi, meninggalkan luka besar atau kecil. Tentunya yang lebih penting adalah luka yang ditimbulkan oleh pancaran cahaya hitam legam tersebut akan terbakar dalam waktu singkat. Kerusakan pada monster bintang tingkat lanjut menjadi semakin serius, dan aumannya tidak ada habisnya, tetapi serangan itu secara bertahap melemah tanpa disadari. Tentu saja, karena formasi tersebut, kekuatan serangannya terus menurun. Faktanya, monster bintang tingkat lanjut sudah mulai mundur ke pertempuran sengit seperti itu. Bagian Neihe, ini berada dalam formasi pembunuhan yang terperangkap. Formasi ini tidak hanya dapat melancarkan serangan tajam yang mengerikan, tetapi juga menjebak musuh. Jika berada di medan perang biasa, monster bintang tingkat tinggi itu sudah lama mengabaikan martabat dan wajahnya, dan langsung melarikan diri. Namun kini ia terjebak dalam formasi, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri, ia hanya bisa terus-menerus melakukan serangan tanpa tujuan dan sembarangan dalam keputusasaan. Waktu berlalu setiap menit, Xiaoruofei telah menambahkan kristal roh ke dalam formasi untuk ketiga kalinya. Dan metode pembentukannya menjadi semakin bobrok dalam serangan putus asa dari monster bintang tingkat lanjut. Akhirnya, monster bintang tingkat lanjut tidak dapat menahannya lagi. Ia mengeluarkan raungan enggan, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah. Saat ini, dia sudah memiliki ratusan luka, besar dan kecil, semuanya terbakar dengan amukan api, dan penampilannya sangat menyedihkan. Adapun susunan pembunuhan yang terperangkap di bawah kain Xiaoruofei, meskipun masih menyerang saat ini, cahaya buritan hitam sudah sangat jarang, hampir hanya sekitar seperlima dari puncaknya. Setelah monster bintang tingkat tinggi jatuh, cahaya buritan hitam langsung mendarat di tubuh monster bintang tingkat tinggi yang terbakar dan berubah bentuk tanpa perlawanan dari monster bintang tersebut, dan mengeluarkan suara letupan. Tubuh monster bintang tingkat lanjut bergetar beberapa kali, tetapi tidak bisa lagi berdiri, apalagi menahan serangan. Xiaoruofei tidak menganggap entengnya. Dia tidak keluar dari ketidaktampakan. Dia bahkan tidak menghentikan serangan formasi. Dia masih mendesak formasi terlepas dari biayanya dan mengirimkan serangan yang jauh lebih lemah. Cahaya hitam tajam terus menimpa monster bintang senior itu. Pada awalnya, monster bintang tingkat lanjut ini akan terus berjuang, tetapi tak lama kemudian ia hanya bisa bergerak-gerak di tempatnya. Setelah beberapa menit, ketika cahaya hitam pekat menimpa monster bintang senior itu, ia hampir tidak bisa menggerakkan cakarnya, dan tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Sampai saat itu, Xiaoruofei menghela nafas lega. Ini adalah situasi paling berbahaya sejak dia memasuki menara percobaan. Untungnya, susunan pembunuhan yang terperangkap memainkan efek yang ajaib, dan pada akhirnya dia membunuh monster bintang tingkat tinggi, meskipun monster bintang tingkat tinggi belum sepenuhnya mati di bawah dukungan vitalitasnya yang kuat, hasilnya hancur.
Di menara percobaan tingkat pertama, boneka Nas Chen Sol juga sangat kuat, tetapi Xia Ruofei pada dasarnya tidak menghadapinya secara langsung, yaitu, ketika dia akhirnya meninggalkan lantai pertama menara percobaan, boneka Nas Chen Sol bergegas ke bagian itu. Namun keduanya masih tidak bertarung langsung, dan Xia Ruofei memasuki lantai 2 menara percobaan tanpa risiko apapun. Kali ini, dia digigit oleh monster bintang senior, dan Xia Ruofei harus menghadapinya dengan keras. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan periode Yuan Ying memang sangat menakutkan. Tanpa bantuan formasi, Xia Ruofei ingin membunuh monster bintang tingkat tinggi, dapat dikatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Cahaya buritan hitam terus menimpa monster bintang senior itu. Pada saat ini, hampir tidak ada tempat yang bagus pada monster bintang senior, dan nyala api telah mengelilinginya sepenuhnya, tetapi ia masih tidak bergerak, dan jelas terputus dari vitalitasnya. Namun, Xia Ruofei tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di hatinya. Meskipun dia membunuh monster bintang tingkat tinggi, itu adalah kemenangan yang tragis. Setelah pertempuran ini, susunan pembunuhannya yang terperangkap pada dasarnya telah dihapuskan. Apa yang membuat Xia Ruofei semakin tertekan adalah bahwa seluruh proses memakan banyak waktu sejak dia bertemu dengan monster bintang tingkat tinggi dan mulai melarikan diri untuk membuat susunan pembunuhan yang terperangkap dan akhirnya berhasil membunuh lawan. Anda tahu, yang paling dia kurangi saat ini adalah waktu. Xia Ruofei melihat perintah tugas di bidang penglihatan cermin persepsi, dan menemukan bahwa hanya ada 3 menit tersisa untuk memecahkan rekor. Ada senyum masam di wajahnya. Apa yang dapat Anda lakukan dalam 3 menit? Dia membuat ulang satu set bahan untuk arai pembunuhan, dan itu memakan waktu setidaknya 10 kali lipat. Terlebih lagi, bahkan jika arai pembunuh sekarang utuh, mustahil baginya untuk membunuh 20 monster bintang dalam waktu 3 menit. Bahkan jika ada 20 monster bintang yang siap, mereka langsung terjebak dalam formasi, sulit baginya untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, dia harus mempersiapkan formasi, mencari monster bintang dan mengalahkannya, lalu mengatur formasi, menunggu monster bintang datang dan membalas dendam, dan akhirnya menggunakan formasi tersebut untuk membunuh mereka satu persatu, apalagi 3 menit, 10 menit saja tidak cukup, lagi pula butuh terlalu banyak waktu untuk menyiapkan bahan formasi lagi. Oleh karena itu, meskipun dia membunuh monster bintang tingkat tinggi, dia sebenarnya kehilangan kesempatan memecahkan rekor untuk lulus tes kedua. Xia Ruofei mau tidak mau ingin menghela nafas ke langit. Meskipun misi di lantai 2 menara uji coba mengalami beberapa kemunduran di awal, setelah dia menyesuaikan strateginya, dia berjalan dengan sangat lancar. Ada sekitar setengah jam tersisa, yang cukup baginya untuk membunuh kumpulan terakhir monster bintang, tapi langit gagal memenuhi keinginan orang, dan secara tak terduga bertemu dengan monster bintang tingkat tinggi di saat-saat terakhir. Yang lebih menyedihkan adalah Xia Ruofei bahkan tidak tahu bahwa kewaspadaan mentalnya tidak akan mampu mendeteksi monster bintang tingkat lanjut dari basis budidaya tahap Yuan Ying, jadi dia hampir menabrak sarang monster bintang tingkat lanjut. Pada akhirnya, meskipun dia telah mencapai prestasi luar biasa dalam membunuh monster bintang tingkat tinggi dengan susah payah, dia tidak mendapat bantuan apapun untuk misi pemecahan rekornya. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan Xia Ruofei tidak ada hubungannya. Sekalipun dia tidak mau menyerah, dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak punya harapan untuk memecahkan rekor. Ketekunan adalah kualitas yang sangat berharga, tetapi jika Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya, itu bukanlah ketekunan, melainkan keras kepala. Oleh karena itu, Xia Ruofei melihat hanya tersisa 3 menit, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Lagi pula itu tidak bisa memecahkan rekor, dan tugas membunuh 20 monster bintang tentu saja tidak begitu mendesak. Dia meluangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan bahan formasi lagi, dan kemudian perlahan mencari monster bintang perantara. Menurut metode sebelumnya, menyelesaikan tugas itu mudah. Oleh karena itu, dia ingin lulus ujian lantai 2 menara uji coba dan memasuki lantai 3, dengan sedikit kesulitan. Hanya saja bonus pemecah rekor masih jauh darinya. Xia Ruofei melihat monster bintang tingkat tinggi itu meringkuk di tanah tanpa bergerak, dan menghentikan serangan formasi. Di bawah amukan api, tubuh monster bintang tingkat lanjut itu tampak menyusut membentuk lingkaran.
Ada juga sedikit suara berderak di cahaya api, yang merupakan suara minyak pada monster bintang senior yang menyala-nyala. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat cakar binatang bintang tingkat tinggi itu bergerak sedikit, tetapi dengan cepat terdiam. Pada saat ini, sederet petunjuk muncul di bidang penglihatan cermin persepsi. Selamat, berhasil menyelesaikan misi tingkat kedua menara percobaan. Catatan, membunuh monster bintang tingkat tinggi dianggap membunuh 100 monster bintang perantara, dan misi dapat ditentukan secara langsung. Xia Ruofei terkejut. Ini menyelesaikan tugasnya. Tampaknya meskipun monster bintang tingkat tinggi itu tidak bergerak sebelumnya, ia masih belum mati sepenuhnya. Itu belum sepenuhnya mati sampai sekarang, jadi perintah tugas ini muncul pada saat ini. Xia Ruofei tanpa sadar melirik perintah waktu tugas di atas penglihatan cermin persepsi, dan menemukan bahwa dia menyelesaikan tugas 2 menit lebih cepat dari rekor terbaik. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ternyata dia tidak melakukan pekerjaan sia-sia dalam perjuangan hidup dan mati ini. Pada akhirnya, dia lulus ujian di lantai 2 menara uji coba dengan hasil yang memecahkan rekor. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Perancang misi ini benar-benar curang. Karena membunuh monster bintang tingkat tinggi dapat lulus ujian secara langsung, mengapa tidak ada satu kata pun yang disebutkan dalam deskripsi misi sebelumnya? Anda harus mengetahui hal ini sejak lama. Xia Ruofei merasa bahwa dia masih tidak akan memilih untuk menghadapi monster bintang tingkat tinggi yang menakutkan. Jika dia bisa memilih sekali lagi, Xia Ruofei lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu mencari monster bintang perantara, setidaknya itu akan jauh lebih aman. Di hadapan monster bintang tingkat tinggi, dia benar-benar bertarung dengan nyawanya. Bahkan dengan bantuan susunan pembunuh yang terperangkap, dia akhirnya membunuh monster bintang tingkat tinggi, tetapi faktor kebetulannya sangat bagus. Meski prosesnya agak berliku-liku, namun hasilnya akhirnya bagus. Xia Ruofei juga langsung santai. Pada saat ini, pesan cepat baru muncul di bidang penglihatan cermin persepsi. Lantai 3 menara percobaan terbuka. Anda dapat mengikuti petunjuk untuk menemukan lantai 3 menara uji coba. Xia Ruofei melihat dan menemukan panah muncul di peta cermin persepsi, dan arahnya agak ke kanan. Xia Ruofei mencoba memutar tubuhnya ke kanan, dan panah di peta cermin persepsi mulai bergerak ke tengah. Ketika tubuh Xia Ruofei berbelok ke sudut tertentu, panah juga menunjuk ke posisi depan dan berubah menjadi hijau pada saat bersamaan. Xia Ruofei memahami bahwa arah yang ditunjukkan oleh panah adalah arah pintu masuk lantai 3 menara percobaan. Di saat yang sama, dia juga melihat celah di peta. Ada lingkaran cahaya di pinggiran bukaan. Kisaran halo akan sedikit berubah dari besar ke kecil, dan kemudian dari kecil ke besar, seolah-olah bernapas. Indikasi ini sangat jelas. Posisi bukaan harus berada di tempat lorong berada. Sekarang tugas menara uji coba lantai 2 telah berhasil diselesaikan, Xia Ruofei secara alami akan bergegas ke lantai 3. Namun, dia sangat penasaran sehingga dia dihadiahi oleh cermin persepsi. Jika beku lain yang tidak memiliki cermin persepsi memasuki menara percobaan dan menyelesaikan tugasnya, bagaimana mereka dapat diminta untuk menemukan jalan menuju tingkat atas? Xia Ruofei hanya sedikit penasaran. Dia tahu bahwa pembangun dan perancang misi menara percobaan ini pasti punya cara lain. Ketika saya melihat Ling Qingsui dan Chen Xuan, saya akan tahu kapan saya bertanya. Prioritas utama saat ini adalah naik sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kesempatan untuk bertemu Ling Qingsui sesegera mungkin. Hanya ketika Xia Ruofei bersatu kembali dengan Ling Qingsui, dia tidak akan mengkhawatirkan keselamatan Ling Qingsui sepanjang waktu seperti sekarang. Oleh karena itu, dia menyingkirkan material formasi tersebut secepat mungkin, dan dia langsung membuang beberapa material yang rusak. Kemudian, dia menemukan tempat persembunyian dan menyembunyikan gambaran spiritual di dalamnya. Xia Ruofei sedang bersiap untuk pergi ke ruang Lingtu, menggunakan perbedaan aliran waktu antara dinasti Yuan dan bendera susunan waktu, pertama-tama menyelesaikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rangkaian susunan pembunuh yang terperangkap ini. Selain itu, selama melarikan diri dan bertarung barusan, vitalitasnya terkuras cukup banyak, dan dia perlu mengisi ulang dan memulihkan. Dan ketika dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, dia bahkan menggunakan sebagian dari vitalitas yang tersimpan di Chu Yuanzu, yang harus diisi ulang.
Xia Ruofei masih belum tahu apa-apa tentang lantai 3, jadi tentu saja dia harus melakukan semua persiapan yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, lantai 2 menara uji coba relatif aman, dan dia tidak tahu kapan dia memasuki uji coba. Di lantai 3 menara, tidak ada kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan persiapan tersebut. Jadi lakukan saja semua yang bisa dilakukan di lantai 2, dan itu bisa dianggap mengasah dan tidak memotong kayu secara tidak sengaja. Tepat ketika Xia Ruofei menyembunyikan gulungan gambar spiritual dan hendak memasuki ruang gambar spiritual, pesan cepat ketiga muncul dalam penglihatan cermin persepsi. Selamat, karena telah memecahkan rekor waktu untuk misi tingkat kedua menara percobaan, dan Anda juga biksu inti emas pertama yang membunuh monster bintang tingkat tinggi untuk menyelesaikan misi secara langsung, dan Anda akan menerima hadiah tambahan. Mengingat Anda telah membuat 2 catatan pada saat yang sama, kini tersedia 2 hadiah untuk Anda pilih, dan Anda hanya dapat memilih salah satunya. Melihat ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan secara diam-diam, hanya ada 1 hadiah untuk memecahkan 2 rekor bersama-sama. Itu hanya pilihan tambahan. Ini terlalu pelit. Tukau, Xia Ruofei masih sangat prihatin dengan hadiah yang bisa didapatnya, dan dia dengan cepat terus melihat ke bawah lagi, ingin tahu apa kedua hadiah itu. Kotak prompt dalam penglihatan cermin persepsi membalik halaman, dan 2 opsi hadiah muncul. Setelah Xia Ruofei meliriknya, matanya berbinar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keterikatan. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, hadiah ini ditetapkan, agak terlalu curang. Bukankah ambiguitas ini membingungkan? Teks yang muncul di bidang penglihatan cermin persepsi memberikan 2 hadiah untuk dipilih Xia Ruofei. Pertama, dapatkan Yuanzu versi upgrade, yang dapat menyimpan energi setara dengan kultivator Yuanying. Kedua, saat memasuki lantai 3 menara uji coba, ia dapat diteleportasi ke ruang kecil yang sama dengan rekan yang memasuki ranah rahasia uji coba pada saat yang bersamaan. Jika hanya 2 opsi ini yang memungkinkan Xia Ruofei memilih, maka ia harus memilih yang kedua tanpa ragu-ragu, sehingga ia dapat bergabung dengan Ling Qingsui. Versi Chu Yuanzu yang ditingkatkan secara alami luar biasa. Cadangan vitalitas biksu jiwa baru lahir awal memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan biksu jin dan akhir. Jika Anda dapat membawa semua vitalitas seorang biksu jiwa baru lahir awal, bagi Xia Ruofei, ini setara dengan memiliki aliran kumpulan vitalitas yang stabil. Meskipun kumpulan vitalitas ini membutuhkan vitalitasnya sendiri untuk terisi secara perlahan, itu juga sangat berharga. Jika itu adalah pertarungan antara kultivator jin dan, dengan bantuan Chu Yuanzu, Xia Ruofei bisa dikatakan lebih kuat lagi. Bahkan jika itu melawan para pembudidaya di akhir periode Jindan, dia yakin untuk bertarung. Tidak peduli seberapa bagus Chu Yuanzu, jika dia dapat memilih untuk bergabung dengan Ling Qingsui terlebih dahulu, maka Xia Ruofei akan menyerah tanpa ragu-ragu, dan tidak akan mengkhawatirkan untung atau rugi. Masalahnya adalah opsi hadiah kedua memiliki syarat dan penjelasan tambahan. Ada beberapa poin utama. Pertama, yang disebut periode waktu yang sama, selama para beku yang memasuki dunia rahasia percobaan dalam waktu setengah jam sebelum dan sesudahnya, mereka semua dihitung sebagai periode waktu yang sama, dan siapa yang akan diteleportasi ke ruang yang sama, ini acak. Dengan kata lain, setiap anggota dari seluruh tim ekspedisi memenuhi kondisi periode waktu yang sama, dan kemungkinan Xia Ruofei dan Ling Qingsui berteleportasi ke ruang percobaan kecil yang sama hanya 1/8. Kedua, jika rekan yang dipilih secara acak belum melewati lantai 2 menara uji coba, atau bahkan lantai pertama, mereka akan langsung dipindahkan ke ruang kecil yang sama di lantai 3 menara uji coba seperti Xia Ruofei. Ketiga, setiap ruang percobaan kecil memiliki tugas percobaan yang sesuai, dan tingkat kesulitan tugas tersebut terkait dengan budidaya biksu yang memasuki ruang kecil tersebut. Setelah keduanya memasuki ruang uji coba kecil yang sama, tingkat kesulitan uji coba didasarkan pada yang memiliki tingkat budidaya tertinggi, dan kemudian digandakan. Ketiga kondisi inilah yang membuat Xia Ruofei ragu dan terjerat. Jika dia memilih hadiah ini, dia hanya memiliki 1/8 kemungkinan untuk bisa berteleportasi ke ruang kecil yang sama dengan Ling Qingsui. Pada saat yang sama, kesulitan tugas akan didasarkan pada budidayanya sebagai standar karena berada di ruang
Kecil yang sama, 2 kali lipat atas dasar ini. Masih belum yakin apakah dia dan Ling Qingsui cukup beruntung untuk dicocokkan dengan Ling Qingsui di ruang uji coba kecil yang sama, apakah keduanya akan berteleportasi bersama. Ada banyak ruang dalam uji coba. Jika keduanya tidak dapat berteleportasi bersama, akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan Ling Qingsui, dan Ling Qingsui juga akan sangat berbahaya, karena kesulitan tugas didasarkan pada basis budidaya Xia Ruofei, disesuaikan. Tentu saja, masih sangat mungkin bahwa Xia Ruofei sama sekali tidak bisa menandingi Ling Qingsui, melainkan mengirim orang lain dari tim ekspedisi ke ruang uji coba bersamanya. Ada kemungkinan yang lebih buruk, yaitu, sayangnya Xia Ruofei diteleportasi ke ruang percobaan yang sama dengan kultivator inti emas menengah di tim, seperti tetua Tianyimen Shen Tianfang. Itu berarti dia tidak hanya tidak dapat bertemu dengan Ling Qingsui, tetapi juga meningkatkan kesulitan misinya. Pada saat itu, kesulitan misi ditentukan oleh Shen Tianfang, yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi. Xia Ruofei sangat terjerat, dan dengan bijaksana mengatakan bahwa dia harus memilih versi pertama dari Chu Yuanzu yang ditingkatkan hadiahnya. Tapi dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk bertemu dengan Ling Qingsui. Setiap detik dia terpisah dari Ling Qingsui, Xia Ruofei mengkhawatirkan keselamatannya. Sekarang ada kesempatan seperti itu di hadapannya, seberapa mudahkah untuk menyerah begitu saja? Adapun kesulitan tugasnya menjadi 2 kali lipat, selama dia dapat menemukan Ling Qingsui dan dia sesegera mungkin, bahkan jika itu adalah tugas yang sulit, Xia Ruofei dapat menyelesaikannya tanpa rasa khawatir. Dia yakin bisa menyelesaikannya. Xia Ruofei tidak diragukan lagi adalah orang yang tenang dan rasional, tetapi ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu, dia tidak dapat mempertahankan rasionalitas absolut. Meski tidak akan membuat pilihan, seperti yang dijelaskan di prompt hadiah, di pintu masuk lantai 3, akan ada 2 lorong. Masuk dari lorong kiri berarti dia telah memilih hadiah pertama, yang merupakan versi upgrade dari Chu Yuanzu, masuk dari jalan yang benar, secara alami memilih hadiah kedua, tetapi Xia Ruofei telah membuat pilihan di dalam hatinya setelah berjuang beberapa saat. Dia tidak lagi memiliki pikiran yang mengganggu, dan langsung pindah ke ruang peta spiritual. Xia Ruofei dengan cepat mengatur formasi waktu di awal dinasti Yuan, dan kemudian memasuki formasi sambil berlatih dan memulihkan vitalitas, sambil terus menanamkan dan mengisi kembali Chu Yuanzu. Ada perbedaan laju aliran waktu 1000 kali lipat, Xia Ruofei tidak perlu khawatir persiapan ini akan membuang terlalu banyak waktu. Setelah memulihkan kondisinya sendiri dan mengisi Chu Yuanzu, Xia Ruofei melambaikan tangannya untuk menelan berbagai bahan formasi, menggambar kembali bahan formasi yang dirusak oleh monster bintang tingkat lanjut di pertempuran sebelumnya, dan dengan hati-hati memeriksa seluruh komponen susunan. Setelah melakukan semua ini, Xia Ruofei meminum air lintan lagi, bermeditasi di kasur giok dan berlatih sebentar, mengisi kembali energi yang dikonsumsi, dan kemudian meninggalkan ruang Lingtu sambil berpikir. Dia dengan hati-hati meletakkan gulungan gambar spiritual di telapak tangannya, dan kemudian mengikuti petunjuk panah dalam penglihatan cermin persepsi, mendorong Kushuang Feijian untuk terbang dengan kecepatan penuh ke arah lorong lantai 3. Ia masih belum berani terbang tinggi, hampir terbang ke tanah. Meskipun dia telah membunuh monster bintang tingkat tinggi, dia masih ingat perasaan berdebar-debar setelah terbang ke puncak pohon sebelumnya. Dia tidak tahu berapa banyak monster bintang tingkat tinggi yang ada di lantai 2 menara. Percobaan. Perasaan bahaya datang dari monster bintang tingkat tinggi atau monster yang lebih kuat. Karena semua tugas di lantai 2 telah selesai, Xia Ruofei tentu saja tidak ingin tumbuh dewasa. Keberuntungannya tidak buruk. Dia terbang dari titik di mana dia membunuh monster bintang tingkat tinggi ke arah pintu masuk lantai 3. Dia bahkan tidak bertemu dengan monster bintang di sepanjang jalan, bahkan monster bintang tingkat rendah. Hingga posisi aperture yang ditunjukkan pada peta cermin persepsi tanpa kejutan apapun. Apa yang terlihat di mata Xia Ruofei adalah batu biru besar. Mungkin karena Xia Ruofei telah menyelesaikan misinya, 2 portal teleportasi yang memancarkan lingkaran cahaya cian telah muncul di batu. Xia Ruofei sudah tidak asing lagi dengan lorong semacam ini, entah itu lorong yang mereka masuki ke dunia rahasia ini, atau lorong dari lantai 1 ke lantai 2, kelihatannya sama. Xia Ruofei melirik kedua portal itu.
Pilihan yang berbeda mungkin membawa dua hasil yang sangat berbeda pada jalan eksplorasi berikutnya, namun dia hanya menarik napas dalam-dalam lalu melangkah maju tanpa ragu-ragu. Saat menghadapi kesempatan untuk bertemu Ling Qingsui, Xia Ruofei lebih memilih bersikap impulsif daripada kehilangan kesempatan ini. Jadi, sebelum dia pergi, dia sudah menentukan pilihan. Tentu saja, tidak akan ada keraguan saat ini. Ketika Xia Ruofei melangkah ke lorong, pikirannya tenang, dan dia tidak berdoa memohon berkah dari para dewa dan Buddha. Ling Qingsui lah yang secara acak berteleportasi bersamanya. Ketika tingkat kultivasinya semakin dalam, dia merasa bahwa para dewa dan dewa dalam mitos dan legenda setan mungkin juga merupakan kultivator dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Setelah sedikit pusing, pemandangan di depan Xia Ruofei telah berubah total. Di lantai 2 menara uji coba, terdapat lingkungan mirip hutan tropis, penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan tanaman merambat yang rimbun. Bidang pandangnya memang tidak luas, namun nyatanya hutan belantara tidak ada habisnya. Setelah melangkah ke lorong, apa yang muncul di depan mata Xia Ruofei ternyata adalah sebuah rumah dengan jembatan kecil, air mengalir, dan jalan berliku. Jika dia tidak tahu bahwa dia berada di menara percobaan, Xia Ruofei hampir memiliki ilusi bahwa dia merasa telah melakukan perjalanan ke zaman kuno. Ini jelas merupakan rumah sebuah keluarga besar di zaman dahulu. Tempat Xia Ruofei seharusnya berada di taman belakang rumah, di mana Anda dapat melihat paviliun antik, petak bunga dengan bunga, kolam ikan dengan kolam koi, dan bahkan panggung kecil. Xia Ruofei tercengang, ini lantai 3 menara uji coba. Ia pernah membayangkan bahwa setelah memasuki lantai 3 menara uji coba, ia akan menghadapi lingkungan yang sangat keras, seperti gurun yang panas, pegunungan yang dalam, dan hutan tua yang dipenuhi serangga beracun, namun ia tidak menyangka akan terlihat sangat damai dan tenteram. Dari rumah, tentu saja, semakin damai dia, semakin dia cemas, karena meskipun taman yang tertata terlihat sangat nyaman, namun agak aneh. Xia Ruofei mau tidak mau harus berhati-hati, dan dia juga melepaskan kekuatan mentalnya tepat waktu untuk menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Jalan batu adalah jalan batu biasa. Tumbuhan di taman juga merupakan bunga dan tumbuhan yang umum di bumi. Walaupun bahan pendoponya sangat bagus, bahkan ada yang terbuat dari emas nan berharga, namun tidak termasuk dalam kategori bahan biasa. Segala sesuatu di sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Xia Ruofei awalnya berpikir apakah dia telah memasuki halaman lain di mana kekuatan besar bisa tinggal, tapi sekarang tampaknya kemungkinan ini sangat rendah. Karena tidak ada jejak dunia budidaya di sini. Tentu saja, dia tidak menemukan jejak formasi apapun. Semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah rumah yang sangat indah. Saat itu, terdengar suara langkah kaki. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan dengan cepat melihat ke atas, detak jantungnya tidak dapat membantu sedikit pun. Bisakah itu benar-benar diteleportasi ke tempat yang sama dengan temannya? Akankah Ling Qingsui ada di sini? Dalam sekejap, Xia Ruofei melihat orang itu datang. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit, memperlihatkan tampilan yang luar biasa, bahkan mulutnya terbuka, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Keluar dari balik gerbang bulan adalah seorang tentara yang mengenakan seragam kamuflase hutan. Masih ada sisa rumput di wajahnya yang tegar. Masih ada beberapa lubang peluru yang mengejutkan di tubuhnya. Darah menodai kamuflase hutan menjadi merah. Xia Ruofei menatap wajah familiar pengunjung itu, dan bergumam, "Huzi. Kenapa kamu?" Xia Ruofei tidak menyangka dia akan benar-benar melihat Lin Hu, yang telah berkorban di sini. Dalam ingatannya, Lin Hu tidak diragukan lagi adalah orang yang membuatnya tak terlupakan, karena Lin Hu berkorban secara heroik untuk melindunginya. Berkali-kali bermimpi di tengah malam, Xia Ruofei bermimpi bahwa Lin Hu terbaring lemah di tanah, memelototinya dan berteriak, "Jangan datang dan mati." Penembak jitu itu menatapku. Xia Ruofei menyaksikan penembak jitu itu memukul lengan dan paha Lin Hu dengan satu tembakan dan satu tembakan. Dia juga pernah menjadi penembak jitu. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh penembak jitu. Dia sengaja menjaga targetnya dan tidak membunuhnya. Penyelamatan, dia bisa menggunakan senapan sniper untuk memanggil nama satu persatu, yang merupakan cara yang baik untuk memperluas hasilnya.
Karena raungan Lin Hu, Xia Ruofei dengan paksa menahan keinginan untuk melompat, dan akhirnya bersembunyi dari sudut tembak penembak jitu, menyaksikan Lin Hu berkorban di depannya. Melihat Lin Hu lagi pada kesempatan seperti itu, dan keadaannya sebelum pengorbanan, pikiran Xia Ruofei tiba-tiba menjadi bingung. Lin Hu masih memegang senapan otomatis tipe 95 di tangannya. Dia menyeringai pada Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, kamu baik-baik saja sekarang. Kamu tidak boleh melupakan temanku. Temanku memblokir peluru untukmu." Dengan berlinang air mata, Xia Ruofei gemetar dan berkata, "Bagaimana aku bisa melupakanmu? Kakak terbaik dan kawan seperjuangan terbaik dalam hidupku, jika aku lupa, tidak ada yang bisa melupakanmu. Huzi, aku berjanji saat itu. Milikmu, ibumu adalah ibuku. Aku telah membawa ibu dan saudara perempuanmu ke Sanshan, dan sekarang ibumu telah mengenaliku sebagai anak baptisnya, aku akan menjaga mereka dengan baik." "Benarkah?" Lin Hu sedikit menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Anakmu benar-benar bisa merawat mereka. Kenapa aku tidak percaya? Apa maksudmu?" Xia Ruofei bingung, "Harimau, aku tidak mengerti. Adikku Qiaoer sangat menyukaimu, tapi kamu mengabaikannya, membuatnya sedih setiap hari. Begitukah caramu membantuku menjaga anakku?" "Saudari," Lin Hu berkata dengan ekspresi tidak puas. Xia Ruofei tidak bisa menahan rasa herannya. Dia bukan orang bodoh, dan dia secara alami bisa merasakan kasih sayang yang dimiliki Lin Qiao padanya, tapi dia lebih suka berpikir bahwa Lin Qiao telah mengalihkan ketergantungannya pada saudaranya kepadanya setelah saudaranya meninggal. Lagi pula, dia sudah memiliki Ling Qingsui dan Song Wei, dan ada Monica di luar negeri, ini bahkan Song Wei Ling Qingsui tidak tahu, dia benar-benar tidak berani memprovokasi lebih banyak gadis. Lin Hu tiba-tiba memecahkan kejadian ini hari ini, dan Xia Ruofei tertangkap basah. "Harimau, aku." Xia Ruofei terdiam beberapa saat. Lin Hu menyeringai dan berkata, "Aku bercanda denganmu. Anakmu seperti ini ketika dia menjadi tentara. Dia menyukai segalanya dan tidak tahu apakah itu lelucon. Aku ingat ada pemimpin pasukan tua yang menggodamu, di perusahaan rekrutmen. Anda hampir tidak memberinya informasi. Seorang rekrutan yang baru saja bergabung dengan tentara berani mengalahkan pemimpin pasukan. Pada saat itu, anak Anda adalah satu-satunya di resimen kami yang merupakan kalajengking." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Apakah kamu malu untuk mengatakannya padaku? Kebajikan macam apa yang kamu miliki, tahukah kamu? Pada awalnya, siapa pemimpin peleton yang mencuri foto tunangannya? Di buku catatan studi teori. Kagumi, saya ingat saat itu Anda dihukum oleh pemimpin peleton karena menyalin perintah disiplin 100 kali. Butuh beberapa malam untuk menyelesaikan tulisan Anda." Lin Hu tidak bisa menahan tawa. Keduanya duduk di tangga batu dekat koridor dan mengobrol tentang beberapa fakta menarik tentang karir militer mereka. Ketika sampai di tempat bahagia, keduanya tak bisa menahan tawa, berdiri. Taman belakang rumah ini penuh gelak tawa dua orang. Untuk waktu yang lama, Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Tiger, terima kasih telah ikut denganku selama setengah jam. Aku sangat senang bisa membicarakan masa lalu denganmu, tetapi kamu harus pergi sekarang." "Pergi? Kemana kamu pergi?" Lin Hu memberikan ekspresi yang salah. "Dari mana datangnya, kemana harus pergi?" kata Xia Ruofei ringan. Begitu suaranya jatuh, dia mengusap tangan kanannya dengan ringan, dan cahaya pedang menyala, meninggalkan bekas luka di leher Lin Hu. Meskipun Xia Ruofei sudah menjadi seorang kultivator, dia tetaplah seorang ateis. Apalagi setelah berlatih, ia semakin yakin bahwa tidak ada dewa dan Buddha, dan hantu secara alami tidak ada. Bahkan jika beberapa orang dapat bertahan hidup dalam bentuk tubuh roh, itu hanya mungkin terjadi secara kebetulan dan kebetulan dalam situasi yang sangat khusus, dan tidak mungkin memiliki darah dan daging. Jadi, setelah Lin Hu muncul, Xia Ruofei sempat ragu-ragu sebentar karena suasana hati yang gelisah, tetapi dengan cepat ditentukan bahwa ini adalah hasil dari ilusi. Dia memiliki pencapaian mendalam dalam bentukan. Secara alami, jelas bahwa bentukan tidak dapat membaca isi hati setiap orang, tetapi tanpa sadar mereka dapat menghasilkan halusinasi di bawah pengaruh bentukan. Di bawah formasi yang sama, setiap orang mempunyai halusinasi yang berbeda. Meskipun Xia Ruofei segera memastikan bahwa Lin Hu adalah karakter ilusi,
dan mungkin bahkan iblisnya sendiri, dia masih duduk bersama Lin Hu dan mengobrol selama setengah jam. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat ingin duduk bersama Lin Hu lagi dan mengobrol panjang lebar. Meskipun dia tahu ini salah, dia masih menggunakan waktu berharga ini untuk berbicara dengan Lin Hu tentang masa lalu karir militernya. Ketika cahaya pedang Kushuang Feijian melewati tenggorokan Lin Hu, sebelum luka merahnya berdarah, tubuh Lin Hu berubah menjadi titik dan menghilang di udara, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Xia Ruofei menyaksikan rekan seperjuangan dan saudara laki-lakinya menghilang seperti ini, meskipun mereka tahu itu palsu, mereka tetap merasa seperti pisau. Inilah kekuatan formasi. Hal ini dapat secara langsung mengenai posisi terlemah hati masyarakat dan tanpa disadari mempengaruhi pikiran masyarakat. Xia Ruofei bahkan curiga taman, paviliun, jembatan, dan air mengalir di depannya hanyalah ilusi. Masalahnya adalah Xia Ruofei baru saja mencari dengan hati-hati, tetapi tidak ada jejak teknik formasi sama sekali. Dan dia secara tidak sadar telah terpengaruh oleh ilusi itu. Hal ini menunjukkan bahwa level formasi orang yang mengatur formasi ini jauh lebih tinggi daripada level Xia Ruofei, dan level keduanya tidak berada pada urutan besarnya yang sama. Hal ini membuat Xia Ruofei lebih waspada. Rumah yang tampak damai ini sebenarnya penuh dengan krisis di mana-mana. Setelah mengalami monster bintang tingkat tinggi, Xia Ruofei tidak lagi berani sepenuhnya mempercayai hasil penyelidikan kekuatan mental, jadi dia dengan hati-hati mencari masa lalu dengan mata telanjang kemana-mana, mencoba menemukan petunjuk formasi, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Dia ada petunjuk. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki lagi. Xia Ruofei mendongak. Dia adalah kakeknya yang telah meninggal bertahun-tahun. Melihat wajah baik kakek, Xia Ruofei tidak bisa menahan matanya memerah. Orang tuanya pergi lebih awal, dan mereka selalu bergantung pada kakeknya. Sepeninggal kakeknya, kerinduannya terhadap kakeknya semakin hari semakin meningkat. Kini, meski ia mengetahui bahwa kakek tersebut hanyalah gambaran hantu berdasarkan ingatan batinnya, ia tetap tidak bisa mengendalikan emosinya. Kakek tersenyum tipis dan berseru, "Xiao Fei, bagaimana kabarmu selama ini?" "Aku baik-baik saja." Xia Ruofei tersedak dan berkata, "Kakek, aku merindukanmu setiap hari." "Bocah bodoh." Kakek berkata sambil tersenyum, "Kakek selalu merindukan Xiao Fei. Melihatmu baik-baik saja, kakek merasa lega." Xia Ruofei tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi meskipun dia sangat kagum, dia tidak sabar untuk bergegas ke pelukan kakeknya. Tetapi setelah beberapa kata sederhana, dia berkata dengan berlinang air mata, "Kakek, maafkan aku." Kemudian, dia menutup matanya dan mengertakkan gigi untuk mendesak Kushuang Feijian agar menikam kakek. Kakek berubah menjadi titik terang dan menghilang tanpa jejak. Xia Ruofei juga memiliki dua garis air mata di matanya. Meskipun dia tahu itu palsu, dia secara pribadi menikam kerabatnya. Perasaan ini masih membuat Xia Ruofei tidak senang. Formasi ini sungguh kejam, dan saya tidak tahu kapan itu kepalanya, karena orang-orang yang akrab dengan Xia Ruofei muncul di depannya. Ada orang tuanya yang sudah lama meninggal, juga seorang guru bahasa yang sangat baik padanya, dan pemimpin regu lama yang meninggal di tim khusus Lone Wolf. Bahkan kemudian, bukan hanya orang mati yang muncul, bahkan Ibu Lin Hu, dan Lin Qiao juga muncul di hadapannya. Mata Xia Ruofei semakin merah, dan pedang terbang Kushuang di tangannya semakin cepat. Segera setelah karakter tersebut muncul, mereka ditusuk oleh Kushuang Flying Sword di beberapa tempat, dan kemudian menghilang. Ketika Xia Ruofei secara pribadi membelai leher Song Wei yang telah berubah dengan pedang terbang Kushuang, emosinya meledak. Dia berteriak dari langit, "Trik apa yang ada? Gunakan semuanya. Maukah kamu menggunakan trik ini? Bagaimana kalau mengeluarkan kerabat dan temanku?" Xia Ruofei meraung dengan liar, sambil dengan panik memacu pedang terbangnya, memotong ke arah petak bunga, paviliun, dan paviliun di sekitarnya. Untuk sesaat, pedang Qi terbang liar di taman belakang rumah. Bunga, dan rerumputan semuanya berubah menjadi serpihan karena kerusakan pedang Qi, dan bahkan pilar jinsinan yang sangat tebal dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang terbang. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tampak membeku. Daun dan kelopak bunga yang patah masih ada di udara, pecahan pilar linden emas berada pada sudut yang bengkok dan benar-benar membeku, dan tidak runtuh secara tiba-tiba.
Sepotong lumpur yang terangkat oleh gas pedang awalnya terbang ke sisi Xia Ruofei. Ya, sekarang semuanya masih tenang. Xia Ruofei terengah-engah dan menatap semua ini. Segera setelah itu, bumi sedikit bergetar, dan segala sesuatu di dalam rumah berubah bentuk. Tepatnya, ruang ini menjadi terdistorsi. Kecuali Xia Ruofei yang tampaknya tidak terpengaruh, semua objek lainnya menunjukkan sudut putaran yang aneh. Beberapa detik kemudian, Xia Ruofei merasakan ada sekuntum bunga di depannya. Taman telah lenyap, jalan setapak yang berkelok-kelok telah lenyap, dan kolam, hamparan bunga, paviliun, dan jembatan kecil telah lenyap satu per satu. Segera setelah Xia Ruofei, sepertinya dia mengalami pergeseran bintang, dan dia muncul langsung di gundukan pasir yang dipenuhi pasir kuning. Xia Ruofei terengah-engah, melihat sekeliling dan memperhatikan. Dia menemukan bahwa lingkungan tempat dia berada tiba-tiba berubah menjadi gurun yang sangat panas. Melihat sekeliling, ada pasir kuning di segala arah, dan tidak ada tepian sama sekali. Sisi Xia Ruofei juga dikelilingi bukit pasir bergelombang, memanjang jauh, tampak seperti ombak dari kejauhan, sungguh spektakuler. Dia juga tiba-tiba merasakan panas. Panas yang ekstrim ini tidak lebih rendah dari gurun pasir luas di bumi, seolah nafas yang dihembuskannya terasa panas. Sejujurnya, lingkungan gurun ini sangat berbeda dengan taman nyaman tadi. Namun, Xia Ruofei merasa lebih nyaman. Dia merasa bahwa dia seharusnya bertahan dalam ujian ilusi, dan sekarang dia benar-benar melihat wajah asli Lusan di lantai 3 menara percobaan. Pengalaman di halaman tadi, bagi Xia Ruofei, sungguh menyiksa. Dia tidak terluka, tapi dia secara pribadi membunuh tidak kurang dari 20 kerabat dan teman terdekatnya. Meskipun mereka semua hanyalah bayangan hantu, mereka terlihat persis sama dengan orang sungguhan karena ilusi. Ini untuk Xia Ruofei. Guncangan jiwa terlalu besar. Xia Ruofei tahu bahwa jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya kapan saja, dia mungkin benar-benar menjadi orang gila yang histeris. Sekarang tampaknya ujian ilusi pada dirinya tampaknya telah berlalu. Kedua kaki Xia Ruofei terjebak di pasir, dan dia tidak buru-buru bangun, tetapi hanya duduk dan mengatur napas. Konsumsinya tadi juga sangat besar. Sekarang dia benar-benar memasuki ruang kecil di lantai 3 menara uji coba. Di lingkungan yang berbahaya, dia secara alami harus bergegas dan memulihkan kondisinya. Jika Xia Ruofei bukan seorang kultivator, dia tidak akan mampu menahan suhu pasir sendirian, dan dia pasti akan tersiram air panas hingga pinggulnya dan melompat. Pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar, "Selamat, Anda berhasil lulus tes susunan hantu, dan kemudian Anda dapat memulai perjalanan Anda di lantai 3 menara percobaan." Suaranya sedikit mekanis, mirip dengan intonasi dari mesin membaca subtitle. Xia Ruofei terkejut sesaat, namun segera menutup matanya dan terus mengatur nafasnya hingga pulih ke kondisi terbaiknya. Kemudian dia menarik kakinya dan melompat ke Kushuang Flying Sword. Di satu arah, Yu Jian terbang lurus ke arah itu. Sekarang prioritas utama Xia Ruofei adalah menemukan rekan yang dipilih secara acak dan dipindahkan ke ruang percobaan kecil yang sama dengannya. Tentu saja, sahabat terbaiknya adalah Ling Qingsui. Xia Ruofei, kendalikan pedang terbang Kushuang dan terbang ke satu arah. Dengan pembelajaran dari pengalaman lantai 2 menara uji coba, Xia Ruofei tidak berani terbang sembarangan, tetap menurunkan ketinggian, membuat Kushuang Flying Sword hampir terbang melawan gurun pasir. Berdiri di atas pedang terbang, Xia Ruofei melihat gurun di kejauhan terus meluas ke depan, seolah tak ada habisnya. Dia merasa cemas untuk sementara waktu. Ini hanyalah satu arah. Bisa dibayangkan betapa besar cakupan lantai 3 menara uji coba itu. Di area seluas itu, sangat sulit menemukan satu orang pun. Terlebih lagi, Xia Ruofei harus selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya, seperti kadal dan ular derik yang dapat bertahan hidup dengan baik di gurun pasir. Jika orang-orang jahat ini bersembunyi di bawah pasir dan menyerang Xia Ruofei, secara tiba-tiba, jumlah yang ada cukup baginya untuk minum sepoci. Xia Ruofei tidak berdaya, tetapi tidak dapat menemukan jalan pintas sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakan cara paling bodoh untuk menemukannya sedikit. Namun, setelah dia terbang lebih dari 10 menit, dia benar-benar melihat titik hitam kecil di jarak yang sangat jauh. Titik hitam kecil ini juga seharusnya bergerak, tetapi kecepatannya tidak begitu cepat, dan arahnya menghadap Xia Ruofei. Dari samping,
Xia Ruofei terkejut sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dengan mata telanjang dan dia tidak dapat melihat dengan jelas, bahkan jika titik hitam kecil itu tidak terlihat oleh dirinya sendiri. Namun, tidak ada garis pandang di gurun ini, sehingga jangkauan penglihatannya sangat jauh. Meskipun titik hitam kecil sudah terlihat, jarak antara Xia Ruofei dan titik hitam kecil yang bergerak masih sangat jauh, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat berkembang hingga jarak yang begitu jauh. Xia Ruofei mendesak Kushuang Feijian untuk terbang dengan kecepatan penuh dan terbang menuju titik hitam. Saat jaraknya semakin menyempit, Xia Ruofei juga melihat dengan lebih jelas bahwa titik hitam kecil itu adalah seseorang. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan gembira, tetapi pada saat yang sama dia sedikit khawatir. Kegembiraannya adalah karena saya akhirnya bertemu seseorang, dan dialah yang dipanggil, jadi saya masih memiliki rasa pencapaian. Dan frustrasi, tentu saja, saya khawatir orang yang dikirim ke ruang sidang ini bukanlah Ling Qingsui. Bagaimanapun, ini hanya kemungkinan 1/8. Xia Ruofei mengendalikan pedang terbang itu dan terus terbang ke arah titik hitam kecil itu. Sedikit lebih dekat, Xia Ruofei akhirnya melihat kaos kuning angsa dengan dasi kupu-kupu di ujungnya, jeans biru bernuansa air dengan sempurna menguraikan lekuk kaki, di bawah kakinya ada sepasang sepatu bot Martin high top berwarna coklat. Xia Ruofei tiba-tiba tidak bisa menahan kegembiraannya, karena itu benar-benar kostum Ling Qingsui. Dia sedikit khawatir tentang untung dan rugi, karena kemungkinan 1/8 tidaklah tinggi, dan sebenarnya Ling Qingsui lah yang menandinginya, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Tapi melihat itu percaya, bukan berarti Xia Ruofei tidak mempercayainya. Sebenarnya, Kushuang Feijian terbang dengan kecepatan penuh sepanjang waktu, jadi Xia Ruofei segera menyusul titik hitam kecil itu, dan dia akhirnya melihat dengan jelas. Orang ini adalah Ling Qingsui. Xia Ruofei sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama merasa sedikit khawatir. Karena dia melihat Ling Qingsui maju, beberapa kadal besar mengejarnya. Tak heran jika Ling Qingsui terus berolahraga. Ternyata hal ini dalam bahaya. Pedang Xia Ruofei terbang ke sisi Ling Qingsui, dan dia berteriak, "Qingsui! Lari ke sini!" Ling Qingsui menatap Xia Ruofei, dan tersenyum terkejut, dan berkata dengan keras, "Ruofei, kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku." Xia Ruofei berteriak, "Jangan gugup, larilah dengan kecepatan penuh. Mereka tidak terlalu cepat, kamu hanya perlu menjaga kecepatan ini, jangan sampai terjebak di pasir." Teriak Xia Ruofei, sambil mendorong Kushuang Feijian untuk mengejar dengan cepat. Akhirnya, dia mengejar Ling Qingsui. Kushuang Feijian telah menggambar busur yang sangat indah dan terbang menuju kadal raksasa itu. Dan Ling Qingsui baru saja meraih tangan Xia Ruofei, terengah-engah, dan berkata, "Ruofei, aku hampir kelelahan. Tadi aku sedang mencari monster bintang, dan tiba-tiba aku datang ke sini membawa bintang itu, ada apa?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Aku membawamu ke sini. Ini adalah lantai 3 menara percobaan. Jangan khawatir, dengan aku di sisiku untuk melindungimu, kamu pasti tidak akan mengalami masalah keamanan. Saya melihat kadal besar ini segera setelah saya keluar. Saya hampir tidak membuat saya takut sampai mati." Ling Qingsui berkata dengan marah, "Jika Fei, kamu mau pergi kemana? Mengapa saya tidak dapat melihat Anda ketika saya memasukkan rahasianya?" Petik 2. Xia Ruofei tersenyum pahit, "Hal yang sama berlaku untukku. Aku tidak dapat melihatmu begitu aku masuk, dan kamu tidak tahu betapa aku mengkhawatirkanmu." Saat ini, suara wanita itu berbunyi lagi, "Selamat kepada kalian berdua yang telah memasuki lantai 3 menara uji coba, ayo posting tugas di bawah." Ketika Xia Ruofei mendengar suara ini, hatinya bergerak sedikit, alisnya terangkat, dan sebuah pikiran muncul. Suara wanita yang sedikit mekanis melanjutkan, "Misi 3 tingkat menara percobaan adalah sebagai berikut, berburu binatang bintang tingkat tinggi. Menurut aturan, misi akan didasarkan pada tingkat budidaya tertinggi di antara keduanya, dan 2 kali lipat atas dasar ini. Jadi, Anda perlu memburu 2 monster bintang tingkat tinggi. Tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikannya, tetapi jika Anda dapat menyelesaikan tugas dalam waktu 2 jam, Anda akan mendapatkan hadiah yang memecahkan rekor." Ling Qingsui jelas mendengar suara ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Ruofei,
apakah ini lantai 3 menara percobaan? Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan berkata, "Ya, ada apa? Saya baru saja memasuki lantai 2 menara percobaan." Ling Qingsui berkedip dan berkata, "Mau tidak mau aku mencapai tempat ini sebelum aku sempat menemukan monster bintang utama. Kupikir ada yang tidak beres." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya memicu misi untuk mengirim teman saya dan saya sendiri ke ruang percobaan kecil yang sama. Tapi ini acak, mungkin Chen Xuan dan yang lainnya, atau mungkin Anda. Sekarang sepertinya milik saya. Semoga berhasil. 1 dari 8 peluang semuanya tercapai." Besar, Ling Qingsui menepuk dadanya dan berkata, "Sekarang aku telah bergabung denganmu, aku tidak perlu takut lagi. Aku berada di lantai pertama menara percobaan. Boneka-boneka itu mengerikan, aku hampir mereka terjebak dalam kematian akhir." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu dapat melewati lantai pertama menara percobaan, menunjukkan bahwa kekuatanmu masih bagus. Bahkan jika aku tidak memindahkanmu bersama-sama, kamu dapat melangkah lebih jauh dengan kekuatanmu." "Ya, setelah Qingsui, apakah kamu mendapat hadiah karena melewati lantai pertama menara percobaan?" Ling Qingsui berkata dengan hampa, "Tidak. Saya melarikan diri karena malu. Butuh waktu lama bagi saya untuk membunuh boneka-boneka itu. Seringkali, saya bersembunyi di sudut dan hanya berani menyerang. Oh, itu mungkin terlalu memakan waktu, jadi tidak ada imbalannya." Xia Ruofei berkata dengan santai, "Ayo pergi. Ayo kita cari monster bintang itu." "Ya," Ling Qingsui mengangguk dengan berat. Keduanya berjalan maju di atas pasir kuning. Pasir kuningnya sangat tipis dan lembut, dan kaki mereka akan tenggelam sangat dalam. Setiap langkah sangat sulit. Namun, Xia Ruofei tidak terbang dengan pedang, tetapi mendukung Ling Qingsui dan berjalan ke satu arah selangkah demi selangkah. 2 rangkaian jejak kaki tertinggal di gurun, namun segera setelah angin dan pasir lewat, jejak kaki tersebut berangsur-angsur menghilang. Xia Ruofei bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, Qingsui, bagaimana kamu dan Wei Wei berbicara di awal? Mengapa sikap mereka berdua tiba-tiba berubah? Aku masih merasa ingin bermimpi." Ling Qingsui sedikit terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba teringat untuk menanyakan hal ini? Bukankah ini membosankan? Penuh dengan pasir kuning. Aku tidak tahu kapan aku bisa menemukan monster bintang itu. Bukankah ini menganggur?" Dan menganggur, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali, kamu tidak ingin merahasiakannya." "Tentu saja harus dirahasiakan." Ling Qingsui mengatupkan bibirnya dan berkata, "Jangan menanyakan rahasia yang tidak boleh ditanyakan. Pernahkah kamu menjadi tentara? Apakah kamu lupa peraturan kerahasiaan? Kamu tidak tahu jawabannya, kan?" Xia Ruofei tiba-tiba bertanya. Di saat yang sama, dia berhenti dan menatap mata Ling Qingsui. Ling Qingsui menunjukkan sedikit kebingungan, dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu berbicara aneh?" "Saya tidak tahu jawabannya." Dengan senyuman di wajah Xia Ruofei, dia berkata, "Karena saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini, dan Anda hanyalah iblis berdasarkan ingatan saya, tentu saja tidak mungkin mengetahui jawabannya." Seperti yang dikatakan Xia Ruofei, dia mundur beberapa langkah, dan pada saat yang sama Ku Suang Feijian telah dibebaskan olehnya. Feijian melayang di udara, dan ujung pedangnya sedikit bergetar, selalu menghadap titik vital tubuh Ling Qingsui. Wajah Ling Qingsui sedikit berubah, dan dia berkata, "Ruofei, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bingung di menara percobaan ini? Saya Qingsui, apakah kamu tidak mengenal saya?" Senyuman di wajah Xia Ruofei tetap tidak berubah, bahkan lebih cemerlang. Dia berkata, "Kamu memang mirip, dan kamu muncul kembali setelah adegan berubah. Itu memang sangat menipu. Di lingkungan rumah itu sebelumnya, iblis hati pernah mengubah citra Wei Wei, tapi aku sudah sangat yakin bahwa aku itu dalam ilusi, dan mustahil bagi Vivi untuk tiba-tiba muncul di hadapanku dalam jarak ratusan ribu mil, jadi pengaruhnya padaku tidak besar. Dan kamu datang ke ekspedisi bulan bersamaku, dan itu juga bagus kemungkinannya ada di menara percobaan. Selain itu, lingkungan tiba-tiba berubah, dan Anda berada dalam kondisi kritis. Anda dikejar oleh kadal raksasa. Sangat kecil kemungkinannya saya akan berpikir terlalu banyak dalam keadaan darurat bahwa semuanya sempurna. Aku akan tertipu. Sayang sekali, yang asli tidak mungkin palsu,
dan yang palsu tidak mungkin nyata. Ketika Xia Ruofei berbicara, matanya selalu tertuju pada Ling Qingsui. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, tahukah Anda mengapa saya ragu? Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ruofei, sepertinya kamu terlalu terstimulasi. Saya tidak tahu apa yang kamu alami, tapi saya benar-benar merasa tertekan ketika kamu menjadi seperti ini, sekarang, tapi itu tidak masalah. Tidak peduli kamu menjadi apa, cintaku padamu tidak akan berubah, jangan membocorkan rahasia lagi, ayo pergi sekarang. Kembali ke bumi, aku akan menemanimu ke dokter. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pertunjukannya sudah selesai, dengarkan saja aku. Wajah Ling Qingsui sedikit berubah, dia menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi sedih dan tidak nyaman di wajahnya masih ada. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, kelemahan terbesar sebenarnya adalah perintah tugas. Ketika suara ini pertama kali muncul, saya secara tidak sadar merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak menyadarinya, dan ketika saya mulai melepaskan misi, saya akhirnya menyadari kekurangannya. Sebelumnya, teks muncul di penglihatan cermin persepsi untuk mengingatkanku pada tugas selanjutnya. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi perintah suara? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya hanya merasa sedikit tiba-tiba pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan ini setelah misi, kecurigaan saya menjadi lebih kuat. Faktanya, cara misi dilepaskan menjadi agak tidak masuk akal. Cermin persepsi adalah senjata ajaib, dan semuanya masuk akal untuk melepaskan misi melaluinya. Tapi bagaimana suara wanita ini muncul dan mengapa harus diubah sedemikian mendadak? Pasti orang yang kuat dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa mendesain sedemikian rupa mirip dengan game online dan kecerdasan buatan untuk mengingatkan saya untuk mengambil bagaimana dengan misi selanjutnya? Xia Ruofei melanjutkan. Dia kemudian melihat lagi ke arah Ling Qingsui yang diam, tersenyum dan berkata, pada saat ini, saya mulai curiga bahwa, sebenarnya, saya belum melarikan diri dari formasi hantu yang mengerikan itu. Hanya saja formasi tersebut secara otomatis menjadi kuat ketika bisa itu tidak membantu saya. Itu diperkuat. Obsesi terbesar saya saat ini adalah untuk dapat bersatu kembali dengan Qingsui sesegera mungkin. Oleh karena itu, versi Fantasyland yang disempurnakan, berdasarkan obsesi saya, merancang gambar yang sangat menipu, jadi saya mulai melakukannya berbicara dengan kata-kata mengujimu. Saya tahu bahwa gambar apapun yang muncul di depan saya dibentuk sesuai dengan ingatan saya. Oleh karena itu, saya hanya dapat mencoba sedikit. Komunikasi antara Anda dan Wei Wei akhirnya mencapai konsensus pada saat yang sama, saya hanya mengetahui hasilnya, tetapi saya tidak mengetahui isi spesifik dari komunikasi Anda. Oleh karena itu, sebagai iblis yang terbentuk dari ingatan saya, secara alami mustahil bagi Anda untuk memahami situasi pada saat itu. Saya ulangi, saya bukan iblis. Ling Qingsui berkata dengan marah, saya hanya tidak ingin memberitahu Anda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki sikap ini pada awalnya, mungkin saya tidak begitu yakin. Jika Anda benar-benar Qingsui, Anda mungkin enggan memberitahu saya ketika saya menanyakan pertanyaan itu, tetapi tentu saja ini tidak seperti sikap bertingkah seperti bayi seperti itu barusan. Saya benar-benar mengenal Qingsui dengan sangat baik, jadi Anda, iblis, bisa begitu jelas, tetapi dalam beberapa detail, formasi pada akhirnya adalah formasi, dan sangat tidak mungkin untuk benar-benar palsu. Ya, begitu kekurangannya terungkap, aku ingin berbaikan, hehe, aku tidak tahu tentang yang lain, setidaknya bagiku, tidak mungkin untuk berbaikan. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Ling Qingsui berkata sambil menutup matanya, karena kamu harus berpikir bahwa aku adalah iblis, maka lakukanlah. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi jangan lupa, kamu berjanji pada Wei sebelum berangkat. Apa itu Wei? Jika Wei tahu bahwa kamu membunuhku secara pribadi, bagaimana reaksinya? Lagi pula kamu masih salah, kamu akan kalah jika bicara terlalu banyak. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya berjanji pada Wei bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Qingsui, itu benar. Tetapi jika Anda benar-benar Qingsui,
Anda pasti tidak akan menggunakan metode mundur ini untuk kemajuan, Anda adalah orang yang lugas dan orang yang menyegarkan. Ling Qingsui mengerutkan bibirnya dan berkata, jika Fei, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Jika aku benar-benar iblis yang kamu bicarakan, itu dihasilkan dari ingatanmu. Lalu karena kamu mengetahui kepribadian dan kebiasaan perilakuku, bagaimana caranya bisakah saya tidak mengetahuinya, dan juga mengungkapkan kekurangan yang begitu besar kepada Anda? Anda harus tahu bahwa saya adalah manusia, bukan mesin untuk mengikuti rute yang dirancang dengan cara yang sama seperti program komputer. Petik 2. Xia Ruofei mentweet, saat ini, Anda belum lupa untuk menggoyahkan pikiran saya. Ini memang cukup berdedikasi. Tetapi jika Anda benar-benar Qingsui, Anda harus tahu caranya bertekad. Semua ini sia-sia, jika Anda benar-benar Qingsui, Anda tidak akan mengatakan sepatah kata pun saat ini. Oleh karena itu, selama Anda terus menguji, Anda akan memiliki lebih banyak kekurangan. Kamu adalah iblis, kamu juga memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Bagaimana itu bisa dilakukan persis seperti Qingsui dalam ingatanku? Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung mencubit seni pedang, Kusuang Feijian mengeluarkan seruan tajam, dan kemudian terbang menuju Ling Qingsui dengan cepat. Ling Qingsui mundur beberapa langkah dan berkata dengan penuh semangat, Ruofei. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana saya bisa membuktikan diri? Jangan melakukan hal bodoh. Xia Ruofei tidak berbicara, dan Kusuang Feijian juga mengebiri. Ling Qingsui dengan cepat menghindar. Kusuang Feijian menebas lengan Ling Qingsui, dan darah merah tiba-tiba keluar, dan seluruh lengannya diwarnai merah. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mengulurkan tangan untuk menutupi lengannya. Aku melihat darah merah terus-menerus merembes keluar dari jari-jarinya, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia berkata, Ruofei, kamu benar-benar bingung. Berdebar, Kusuang Feijian memotong kaki Ling Qingsui dari sudut lain. Ling Qingsui mengerang dan jatuh ke tanah. Darah menetes di pasir kuning, dan segera terkubur oleh pasir kuning yang tertiup angin, tanpa meninggalkan bekas. Kusuang Feijian memutar busur dan membidik Ling Qingsui lagi. Kali ini, tujuan Kusuang Feijian adalah lehernya yang putih dan ramping. Wajah Ling Qingsui pucat, dengan satu tangan bertumpu di tanah, menatap Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, aku benar-benar menyesal. Setelah kita berpisah, aku ingin bertemu kembali denganmu secepat mungkin. Di lantai pertama menara percobaan, aku akan menjadi salah satu dari kalian. Saat orang menghadapi boneka di seluruh kota, saat mereka paling tidak berdaya, aku memimpikanmu seperti prajurit ajaib yang datang dari langit untuk menyelamatkanku di sini. Di saat yang paling berbahaya, kamu muncul di hadapanku dan membunuh kadal raksasa itu. Itu benar-benar seperti dewa pelindungku. Aku tidak pernah membayangkan reuni kita, karena itu membunyikan lonceng kematianku. Kusuang Feijian setelah menyeberang di lengan Ling Qingsui, darah merah cerah keluar, dan seluruh lengannya diwarnai merah. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mengulurkan tangan untuk menutupi lengannya. Aku melihat darah merah terus-menerus merembes keluar dari jari-jarinya, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia berkata, Ruofei, kamu benar-benar bingung. Berdebar, Kusuang Feijian memotong kaki Ling Qingsui dari sudut lain. Ling Qingsui mengerang dan jatuh ke tanah. Darah menetes di pasir kuning, dan segera terkubur oleh pasir kuning yang tertiup angin, tanpa meninggalkan bekas. Kusuang Feijian memutar busur dan membidik Ling Qingsui lagi. Kali ini, tujuan Kusuang Feijian adalah lehernya yang putih dan ramping. Wajah Ling Qingsui pucat, dengan satu tangan bertumpu di tanah, menatap Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, aku benar-benar menyesal. Setelah kita berpisah, aku ingin bertemu kembali denganmu secepat mungkin. Di lantai pertama menara percobaan, aku akan menjadi salah satu dari kalian. Saat orang menghadapi boneka di seluruh kota, saat mereka paling tidak berdaya, aku memimpikanmu seperti prajurit ajaib yang datang dari langit untuk menyelamatkanku di sini. Di saat yang paling berbahaya, kamu muncul di hadapanku dan membunuh kadal raksasa itu. Itu benar-benar seperti pelindungku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu dan aku akan bertemu kembali, karena itu membunyikan lonceng kematianku. Ling Qingsui berkata, jika Fei, aku akan bertanya padamu saja. Jika aku benar-benar iblis yang kamu bicarakan,
itu dihasilkan dari ingatanmu. Lalu karena kamu tahu kepribadian dan kebiasaan perilakuku, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya, dan bahkan mengungkapkannya? Bagaimana saya bisa memberi Anda kelemahan sebesar itu? Anda harus tahu bahwa saya adalah manusia, bukan mesin. Tidak mungkin mengikuti rute yang dirancang dalam program komputer tanpa kekacauan. Engah. Kusuang Feijian menusuk lurus ke leher Ling Qingsui, karena Feijian tidak merancang gagangnya, sehingga langsung menembus, meninggalkan lubang yang mengejutkan di lehernya. Darahnya langsung keluar. Ketika Kusuang Feijian menusuk leher Ling Qingsui, hati Xia Ruofei sedikit bergetar. Faktanya, dia tidak memiliki kepastian yang mutlak, kecuali hal-hal besar atau kecil yang tidak masuk akal yang dia temukan, yaitu intuisinya yang kuat mendukungnya. Ini juga merupakan naluri seorang beku dengan kekuatan mental yang kuat untuk jatuh ke dalam ilusi. Tapi betapapun tegasnya, Xia Ruofei masih tidak bisa memastikan bahwa Ling Qingsui di depannya pastilah iblis hati yang lahir dari formasi fantasi. Dia bahkan melontarkan pemikiran, jika dia benar-benar tersesat oleh ilusi, sehingga dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan membunuh Ling Qingsui yang asli, itu pasti akan menjadi tragedi kemanusiaan. Namun, Xia Ruofei pada akhirnya tetap menuruti hatinya dan mengorbankan Kusuang Feijian tanpa ragu-ragu, dan memberikan pukulan fatal. Saat Feijian menusuk leher Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Saat ini, dia telah mengambil keputusan. Jika pikirannya benar-benar terpengaruh dan membuat penilaian yang salah, dia akan langsung memusnahkan dirinya sendiri dan hanya mengikuti Ling Qingsui. Ling Qingsui jatuh dengan lembut ke tanah, jejak kehidupan terakhir di matanya perlahan menghilang. Tiba-tiba dunia tampak menjadi sangat sunyi. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka matanya. Dia melihat tubuh Ling Qingsui perlahan membusuk menjadi titik-titik kecil di tanah. Kecepatan pembusukan menjadi semakin cepat, dan akhirnya seluruh orang lenyap sama sekali. Bintik-bintik itu pun terbawa angin, tidak meninggalkan jejak. Xia Ruofei menghela nafas lega, intuisinya yang kuat benar. Ling Qingsui barusan adalah iblis hati yang lahir dari formasi fantasi. Faktanya, dia tidak bisa tidak mengambil tindakan tegas, karena jika dia tidak menyakiti si pembunuh, dia akan terjebak dalam ilusi selamanya, dan akan terpengaruh lebih dalam, tidak dapat melepaskan diri sama sekali, dan dalam akhirnya bahkan dia sendiri tidak dapat membedakan ilusi arai dan kenyataan, benar-benar hilang di dalamnya. Mungkin dia akan menyelesaikan tugas dengan Ling Qingsui, dan bahkan berhasil melewati ujian akhir dari persidangan, mengantarkan peluang terbesar, dan kemudian kembali ke bumi untuk terus mendaki puncak jalan kultivasi. Hanya saja semuanya hanyalah ilusi. Sebenarnya, dia mungkin hanya menghabiskan waktu sesaat dalam ilusi, tapi dia sudah terjebak di sini. Setelah mayat, Ling Qingsui berubah menjadi titik cahaya dan menghilang tanpa jejak, seluruh langit berpasir kuning mulai runtuh. Apa yang muncul di depan Xia Ruofei seperti layar 4D, terfragmentasi sedikit demi sedikit. Segala sesuatu berasal dari ilusi dan milik ilusi. Dunia nyata secara bertahap terpapar pada aliran sungai Xia Ruofei, pegunungan bergelombang, hutan lebat, rumput hijau. Segala sesuatu di sini tampak seperti gulungan gambar yang indah, dan udara dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, memberikan ilusi memasuki Xia Ruofei, ruang peta spiritual. Meskipun semua ini mungkin masih merupakan efek dari formasi hantu, perasaan tidak nyaman Xia Ruofei telah hilang. Intuisinya memberitahunya bahwa formasi hantu seharusnya telah dipatahkan, dan apa yang tampak di hadapannya sekarang adalah menara percobaan. Lingkungan nyata dari lapisan ketiga. Tentu saja, seperti iblis yang baru saja menilai Ling Qingsui sebagai formasi hantu, Xia Ruofei sendiri masih tidak yakin dengan penilaian ini. Pada saat ini, di bidang penglihatan cermin persepsi di depan mata Xia Ruofei, sebuah pesan cepat baru muncul. Selamat, Anda telah lulus ujian pendahuluan di lantai 3 menara uji coba dan Anda sudah memenuhi syarat untuk menerima tugas percobaan. Melihat kalimat pendek ini, hati Xia Ruofei menjadi tenang. Selama ini informasi yang diberikan cermin persepsi tidak pernah salah. Karena cermin persepsi memiliki pesan yang begitu cepat, itu berarti susunan hantu tadi telah rusak. Xia Ruofei menoleh untuk memikirkannya, dan menganggapnya masuk akal,
karena adegan di mana Ling Qingsui muncul pada akhirnya, ditambah dengan turbulensi lingkungan, benar-benar menipu. Dia mungkin memiliki banyak obsesi dalam hidupnya, tetapi saat ini dalam rahasia persidangan ini, obsesi terbesarnya tidak diragukan lagi adalah Ling Qingsui. Metode pembentukan mengubah obsesi terbesarnya menjadi iblis hati, dan tentu saja ini adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir tidak berpengaruh, dan ilusi secara alami tidak akan muncul. Sementara hati Xia Ruofei tenang, dia mulai menderita untung dan rugi. Ternyata meski ia dan rekan-rekannya diteleportasi ke ruang uji coba yang sama, keduanya tidak langsung muncul di tempat yang sama. Rekan yang diteleportasi ke ruang ini juga akan menghadapi ujian dari arai hantu. Dia secara alami berharap 1/8 kemungkinan akan menimpa Ling Qingsui, tetapi pada saat yang sama dia khawatir Ling Qingsui akan jatuh ke pasir dalam ilusi. Bagaimanapun, Ling Qingsui memiliki lingkungan hidup yang baik sejak dia masih kecil, dan selalu berada di jalur kultivasi. Di bawah perlindungan Xia Ruofei, dia tidak mengalami kemunduran apapun, dan pengalaman bertarung sebenarnya bahkan lebih menyedihkan, bahkan bisa dikatakan hampir nol. Sulit untuk melatih pikiran Anda tanpa mengalami angin dan hujan. Jika Ling Qingsui baru saja menemukan susunan hantu, kemungkinan besar ia masih akan hilang di dalamnya. Xia Ruofei bahkan dapat berpikir bahwa jika Ling Qingsui terjebak dalam ilusi, kesulitan utama yang muncul di akhir mungkin adalah susunan hantu yang muncul dari dirinya sendiri. Setelah semua kesulitan, tiba-tiba melihat Xia Ruofei muncul, dan ditambah dengan perubahan lingkungan, Ling Qingsui hampir tidak dapat membuat analisis dan penilaian dengan tenang. Bahkan jika dia ragu, dia mungkin tidak sekuat Xia Ruofei. Oleh karena itu, sekarang Xia Ruofei berharap untuk mengirimnya bersamanya secara acak, itu adalah Ling Qingsui, dan pada saat yang sama sedikit khawatir bahwa Ling Qingsui tidak akan lulus ujian pendahuluan, dan hatinya juga kusut. Selain itu, Xia Ruofei memperhatikan bahwa pesan cepat dari cermin persepsi hanya memberitahunya bahwa dia telah lulus tes pendahuluan dan memenuhi syarat untuk menerima tugas tersebut, tetapi dia sudah lama tidak merilis konten tugas tersebut. Apa artinya ini? Xia Ruofei memiliki tebakan di dalam hatinya, dan jawabannya siap keluar kemungkinan besar, tentu saja, rekan yang telah diteleportasi secara acak masih terjebak dalam ilusi. Karena dua orang datang ke ruang uji coba kecil pada waktu yang sama kali ini, wajar untuk menunggu sampai keduanya lulus ujian tingkat pertama sebelum mereka dapat melepaskan misi. Xia Ruofei yakin tebakannya lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang, dan dia tidak bisa membantu jika dia mau. Karena dia tidak tahu di mana rekannya berada, atau seberapa besar ruang kecil di lantai 3 menara percobaan itu. Dan bahkan jika dia menemukan lokasi rekannya, Xia Ruofei merasa dia mungkin tidak dapat membantu. Begitu terjebak dalam ilusi, bahkan keenam indera pun tertutup, dan tidak ada persepsi dunia luar sama sekali, sehingga hanya bisa keluar dengan sendirinya. Oleh karena itu, setelah lulus ujian susunan ilusi, Xia Ruofei tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah merenung sejenak, Xia Ruofei memutuskan untuk menjelajahi dunia menara uji coba tingkat ketiga terlebih dahulu, dan tidak ada salahnya untuk mengenal lingkungan. Jadi, dia melangkah ke Kusuang Feijian, dan mulai terbang dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, menemukan arah yang tepat, dan terus-menerus mengamati lingkungan sekitar dengan mata telanjang dan kekuatan mental. Dengan pelajaran dari pengalaman lantai 2 menara uji coba, Xia Ruofei tidak berani sepenuhnya mengandalkan eksplorasi kekuatan mental. Terkadang, 4 kata, melihat berarti percaya, cukup masuk akal. Misalnya, monster bintang tingkat lanjut dapat sepenuhnya melindungi Xia Ruofei. Eksplorasi kekuatan spiritual, itu baru lantai 2 menara uji coba. Setelah ini sampai ke lantai 3, mungkin ada makhluk buatan yang lebih kuat. Jelas, menyelidiki dengan kekuatan mental saja tidak cukup. Pada saat yang sama, Xia Ruofei masih terus terbang sedekat mungkin dengan tanah, yang merupakan kebiasaan yang dikembangkan di lantai 2 menara uji coba. Meski terbang dekat dengan tanah seringkali harus menghindari beberapa rintangan dan perlu lebih berkonsentrasi, Xia Ruofei bisa lebih tenang dan tidak akan merasakan bahaya jantung berdebar-debar. Lingkungan di lantai 3 menara uji coba tampak seperti daerah pegunungan dan perbukitan. Meski medannya bergelombang,
namun puncaknya tidak terlalu tinggi. Dan tumbuh-tumbuhan di sini sangat lebat, mungkin karena energi spiritualnya yang kuat, bahkan rerumputan di tepi sungai pun penuh vitalitas. Di aliran sungai Dingdong, Xia Ruofei bahkan melihat ikan berenang bebas. Dalam lingkungan yang begitu damai, Xia Ruofei masih mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi, tetapi ia terbang selama lebih dari 10 menit dan tidak bertemu dengan makhluk agresif apapun. Pada dasarnya, satu-satunya makhluk hidup yang dilihatnya hanyalah sungai. Ikan di tengah, di hutan, di rerumputan, di lereng bukit, semuanya hidup, tetapi tidak ada hewan atau manusia lain, dan ada keheningan yang aneh. Xia Ruofei sedikit mengernyit. Dia mengamati ikan yang berenang di sungai melalui cermin persepsi, dan menemukan bahwa mereka adalah ikan biasa, dan tidak ada yang istimewa. Selain itu, pepohonan, rerumputan, dan semak belukar tersebut tumbuh lebih baik, dan tidak ada yang aneh darinya. Mereka adalah spesies biasa yang sangat umum di bumi. Di lantai 3 menara uji coba, pasti ada keberadaan seperti boneka di lantai pertama dan monster bintang di lantai 2, jika tidak ada gunanya membuat satu lapisan untuk diuji oleh penggarap. Tapi di mana lawannya? Xia Ruofei merasa seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk digunakan, seolah-olah dia telah memukul kapas dengan pukulan. Pada saat ini, sederet petunjuk muncul di bidang penglihatan cermin persepsi. Sekarang lepaskan tugas uji coba tingkat ketiga dari menara uji, bunuh 30 Fatamorgana perantara catatan, 1. Kesulitan tugas diatur sesuai dengan standar 2 pembudidaya di ruang kecil percobaan, dan dilakukan atas dasar ini. 2. Rekor waktu di lantai 3 menara percobaan adalah 2 jam. Memecahkan rekor ini akan menerima hadiah tambahan. Saat Xia Ruofei melihat ini, dia merasa segar. Misi tersebut akhirnya dirilis, artinya, rekan yang segera dipindahkan ke ruang uji coba ini juga telah lulus ujian susunan hantu. Mungkinkah orang ini adalah Ling Qingsui? Xia Ruofei mau tidak mau mulai menantikannya lagi. Dia tidak bisa membuat terlalu banyak penilaian berdasarkan isi tugas, karena dia tidak tahu apa yang disebut Fatamorgana, dan betapa sulitnya menghadapinya, dia tidak memiliki konsep intuitif. Angka setelah digandakan adalah 30. Hanya saja, tidak ada cara untuk mengambil keputusan. Hanya ketika dia benar-benar bersentuhan dengan apa yang disebut Fatamorgana dia dapat membuat perbandingan, jika tidak, angka itu sendiri tidak ada artinya. Karena dalam misi menara uji coba lantai 2, sudah diharuskan untuk membunuh 100 monster bintang perantara. Menara uji coba tingkat ketiga hanya 30 setelah jumlahnya berlipat ganda. Ini tidak berarti bahwa tingkat kesulitan tugas tersebut sebanding. Lantai 2 menara pelatihan itu rendah. Faktanya, menurut logika normal, tugas tersebut pasti akan semakin sulit nantinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei sama sekali tidak dapat memprediksi tingkat kultivasi rekannya yang diteleportasi ke ruang percobaan ini. Dia bahkan tidak tahu apakah standar tugas lebih spesifik untuk tingkat kultivasinya atau berdasarkan tingkat kultivasi rekan lainnya. Lagi pula, di tim ekspedisi, ada juga pembudidaya inti emas menengah yang lebih tinggi darinya. Wajah Ling Qingsui pucat, dengan satu tangan bertumpu di tanah, menatap Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, aku benar-benar menyesal. Setelah kita berpisah, aku ingin bertemu kembali denganmu secepat mungkin. Di lantai pertama menara percobaan, aku akan menjadi salah satu dari kalian." Saat orang menghadapi boneka di seluruh kota, saat mereka paling tidak berdaya, aku memimpikanmu seperti prajurit ajaib yang datang dari langit untuk menyelamatkanku di sini. Di saat yang paling berbahaya, kamu muncul di hadapanku dan membunuh kadal raksasa itu. Itu benar-benar seperti pelindungku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa reuni antara kamu dan aku benar-benar membunyikan lonceng kematianku. Mendengarkan Ling Qingsui kata-kata sial, Xia Ruofei hanya bisa sedikit gemetar. Hati yang semula sekeras besi mau tidak mau goyah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, bagaimana jika ada sesuatu yang salah? Apakah itu? Apakah aku benar-benar akan membunuhnya? Salah langkah akan menjadi kebencian abadi. Jika aku membunuh cintaku dengan tanganku sendiri, bagaimana aku bisa terus hidup di dunia? Namun, tak lama kemudian, ada suara lain di dalam hatinya yang dengan tegas berkata, jangan ragu. Ini adalah iblis. Dan itu adalah iblis terkuat yang muncul sejauh ini.
Jika Anda tidak memotong hati iblis tepat waktu, Anda akan selalu tersesat di lantai 3 menara percobaan ini. Jejak kebingungan di mata Xia Ruofei berlangsung selama beberapa detik, dan segera mendapatkan kembali ketegasannya. Dia menatap Ling Qingsui, yang berlumuran darah, dan berkata-kata demi kata, jangan lakukan itu dengan sia-sia. Jika kamu benar-benar Qingsui, setelah aku membunuhmu, aku akan langsung membunuhmu. Turun dan buat menebus kesalahan Anda secara pribadi. Saya akan melakukannya di bawah ini. Melindungi Anda secara pribadi dan tidak akan pernah menyakiti Anda. Ruofei, bangun. Ling Qingsui berkata dengan berlinang air mata, sekarang sudah terlambat untuk melihat ke belakang. Xia Ruofei menyeringai dan berkata, faktanya, ada kelemahan lain yang jelas. Tahukah Anda, misi yang dikeluarkan oleh suara wanita dari sistem benar-benar tidak masuk akal. Perburuan monster bintang tingkat tinggi seharusnya dilakukan di lantai 2 gedung menara uji coba. Materi, misi tingkat ketiga tidak akan pernah ada hubungannya dengan monster bintang. Jika tidak, kekuatan ruang uji coba desain akan terlalu rendah. Setelah selesai berbicara, sebelum Ling Qingsui menjawab dan menjelaskan, Kusuang Feijian sudah melesat ke arah Ling Qingsui dengan wajah kusam. Kali ini sangat kuat, tanpa keraguan sama sekali.